Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ikmatur Rumaya dengan NIM 2001025 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Haja Ihsana El Kuloko, MPD. Di sini saya akan membahas tips menggali potensi pendidik di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19 ini membuat pola pendidikan berubah. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, tetapi kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet atau daring, serta teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut TIK. Dari segi manfaat, dilakukannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan hambatan bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan fasilitas karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga pembelajaran jarak jauh atau PJJ cukup sulit untuk dilakukan. Melalui aktivitas belajar online dari rumah, membuat orang tua terjun langsung melakukan aktivitas belajar bersama anak, mulai dari berdiskusi bersama, membantu tugas sampai beralih peran menjadi guru bagi anak, tentunya menjadikan orang tua lebih mengenali minat dan bakat anak pada jenis pelajaran tertentu. Menggali potensi anak juga penting bagi orang tua, karena kecerdasan anak tidak hanya diukur dari nilai intelijensi atau IQ saja, tetapi minat dan bakat juga mampu mengantarkan anak kepada prestasi yang membanggakan. Berikut akan saya berikan tips bagaimana cara mengetahui potensi anak. Pertama, pahami gaya belajar anak. Setiap anak memiliki gaya belajar yang beragam dan tentunya yang paling mereka sukai. Di antaranya ada anak yang lebih senang dibacakan materi atau mendengarkan, ada anak yang lebih suka membaca, ada pula anak yang lebih senang belajar melalui praktik langsung. Gaya belajar ini penting diketahui orang tua untuk diterapkan di rumah agar anak mendapatkan prestasi yang optimal. 2. Identitas kecerdasan anak. Melakukan identitas potensi bertujuan untuk mengasah kemampuan unggul sang anak. Identifikasi potensi atau kecerdasan anak dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini, yaitu kecerdasan terampil dalam hal 1. Verbal atau linguistik, yaitu terdiri dari membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, atau kosakata. 2. Logis atau matematis, yaitu terdiri dari bilangan, logika, penghitungan, analisis, dan sintesis. 3. Visual atau spasial, yaitu terdiri dari perancang, perencanaan, warna, dan rinci. 4. Musikal atau ritmis, yaitu terdiri dari bermain drama, mengomposisi lagu, menyanyi, dan main musik. 5. Kinestetik atau fisik, yaitu terdiri dari keterampilan motorik. 6. Naturalis atau alamiah, yaitu terdiri dari fenomena dan dunia alamiah. 7. Interpersonal
yaitu terdiri dari hubungan antara manusia atau berkomunikasi. 8. Intrapersonal introspeksi, yaitu memahami perasaan orang lain. 9. Eksistensial, yaitu terdiri dari memahami eksistensi manusia terkait emosi, tindakan, tanggung jawab, pemikiran, makna eksistensi, dan tujuan hidupnya. Ketiga, kembangkan potensi anak. Setelah mengetahui gaya belajar dan kecerdasan anak, inilah saatnya orang tua mengembangkan potensi anak agar kelak memiliki bakat yang mengantarkan sang anak meraih kesuksesan. Tentunya, anak akan menyukai setiap proses belajar yang dilalui. Pada saat inilah orang tua wajib memotivasi anak agar selalu semangat mengasah kecerdasannya melalui materi-materi yang orang tua berikan. Terakhir, setiap anak tumbuh dan berkembang secara unik, baik fisik ataupun psikisnya. Sebab setiap organ tubuh anak mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda dengan kecepatan yang tidak sama. Pada setiap tahapan usianya, setiap anak memiliki bakat yang begitu beragam. Maka dari itu, pentingnya peranan orang tua melihat bakat serta cara membimbing anak pada potensi yang memang dimiliki anak. Karena faktor yang bisa memperkirakan kesuksesan seorang anak bergantung bagaimana cara mendidik dari orang tuanya. Orang tua juga harus mengetahui potensi anak, jangan hanya meraba-raba dan menerka saja. Lakukan 4 hal berikut untuk mengembangkan potensi anak. Pertama, berikan wawasan yang luas. 2. Amati perkembangan anak. 3. Lakukan tes bakat. 4. Tidak memaksakan kehendak orang tua. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.